Di kelenteng juga kita minta ya generasi baru lagi. Oh, okey. Karena generasi baru sekarang agak ini ya, agak kurang mau ya bagian ritual-ritual ni. Makanya kita mikir bagaimana baiknya kelenteng ni bisa anak muda ikut. Saya akan menggaul kalau bisa anak-anak muda itu jangan pikirkan agama dulu. Ya, Karena kelenteng itu ada istiadat orang leluhur kita. okey. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. Halo, pemirsa Kampung Pondok Podcast. Pada malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat kami tunggu-tunggu. Itu adalah Pak Kocin Sik. Pak Kocin Sik ini merupakan wakil ketua Kelenteng Sihin Keong, juga merupakan pengurus Vihara Gema Suci atau MEGI, yaitu Majelis Agama Buddha Guangji, juga sekretaris Margako. Nah, pada kesempatan ini kami dari Kampung Pondok Podcast banyak ingin menanyakan kepada Pak Kocin Sik berhubung saat ini adalah bulan 7 Tionghoa, dan kami dari Kampung Pondok Podcast ini sangat penasaran. Kata orang bulan 7 ni bulan hantu. Apakah benar bulan hantu atau seperti apa? Mungkin sebelum masuk ke tema itu, kami ingin menanyakan ke Om Kocin Sik untuk mungkin bisa mengenalkan perkenalan diri dulu, biar pemirsa di Kampung Pondok Podcast bisa mengetahui background dari Pak Kocin Sik. Silakan Pak. Terima kasih atas sambutannya. Karena kebetulan hari ini ya hari baik juga untuk kita semua. Salam sejahtera bagi semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi saya melahir di Padang. Ya. Pasti orang Padang lah. Jadi saya selama di Padang, sekolah juga di Padang. Ya. Sampai SMA. Tamat tahun 1972. Dan juga saya sudah tamat sekolah, kemudian ya langsung usaha keluarga sampai sekarang. Ya. Karena ya dari bapak yang memberi sama saudara membeli jalan untuk berdagang sendirilah. Sampai sekarang masih itu. Kemudian saya juga bergabung di HBT. Pengurus HBT dari tahun 2001 sampai 2010. 2001 sampai 2010. 2 periode, 10 tahun. 2 periode ya, luar biasa. Pak Kocin Sik. Kalau boleh tahu di HBT Pak Kocin Sik pengurus di bidang apa, Pak? Bagian sosial. Bidang sosial. Jadi sudah selesai itu 2014 saya bergabung sama Kelenteng. Sampai sekarang. Oke, berarti dari 2014 sampai sekarang 2022, hampir 8 tahun ya Pak ya. Jadi pengurus di Kelenteng ya Pak? Ya. Oke, jabatan terakhir tadi saya dapat info wakil ketua Ya, Pak. betul. Oke. Jadi sebelum Kelenteng saya di Vihara Gema Suci MEGI tadi dari tahun 1998. Wah, lama ya Pak. Sampai Saya aja lahir tahun 89. Berarti kalau tahun 98 saya baru umur 9 tahun Pak. Pak Kocin Sik ketika saya umur 9 tahun, Pak Kocin Sik sudah menjadi pengurus di Vihara Gema Suci. Nah, selain itu ada ikut kegiatan apa lagi Pak? kegiatan lain rasanya nggak ada ya, karena terlalu banyak. Ada yang minta lagi merek yang lain-lain, saya angkat tangan juga karena nggak tercover. Betul. Karena terlalu banyak nanti nggak bagus. Ya, betul. Bagus kita sesuaikan dengan kemampuan lah. Betul. Dan juga saya lihat tadi di HBT bagian sosial, kemudian di Kelenteng ya kan wakil ketua, di Gema Suci juga pengurus ya. Dari background Pak Kocin Sik saya lihat betul-betul
sangat ingin ya, kalau saya lihat untuk budaya Tionghoa juga fokus ke budaya Tionghoa dan juga menjalankan kegiatan sosial. Sangat mulia sekali Pak Kocinsi. Dalam kegiatan sehari-hari, kalau bisnis yang tadi Pak Kocinsi sampaikan, kau boleh tahu bisnis Pak Kocinsi apa ya? Barang-barang listrik. Oh, barang listrik ya. Berarti sampai sekarang masih Ya, barang listrik tahun 1974. dari 1974. 1974 hampir 50 tahun. Jadi fokus dari dulu sampai sekarang barang listrik ya Pak? Ya, sekarang cuma anak-anak lagi, saya cuma mengawasi aja. Ya, penasehat lah Pak. Ya, itulah zaman sekarang gitu. Iya memang betul sih. Berarti apa Pak Kocinsi lakukan sudah benar. Karena dalam suatu usaha kan butuh regenerasi, ya kan? Dan Pak Kocinsi sudah melakukan generasi terhadap penerus ya Pak, supaya bisnis ini yang tadi dari tahun 74 supaya eksis kan, harapannya bisa 100 tahun ke depan maupun ya mungkin ke anak cucu juga sambung gitu ya Pak. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya juga di Kelenteng juga kita minta ya generasi baru lagi. Oke. Karena generasi baru sekarang agak ini ya, agak kurang mau ya bagian ritual-ritual nih. Makanya kita mikir gimana baiknya Kelenteng ini bisa anak muda ikut. Yang mau maju. Iya. Kan? Nah, mungkin apa yang Pak Kocinsi misi punya itu sama nih misi kita dengan Kampung Pondok Podcast. Kenapa Kampung Pondok Podcast ini berdiri? Sebenarnya sih dulu kami cuma punya punya cita-cita. Kok sekarang ya anak-anak muda terutama kami pun merasa pengetahuan kami terhadap budaya atau sembahyang itu sangat kurang. Padahal ini sangat bagus untuk dilestarikan. Berarti ini satu nih visi misi Pak Kocinsi dengan Kampung Pondok Podcast. Jadi makanya saya akan menggaul kalau bisa anak-anak muda itu jangan pikirkan agama dulu. Ya. Karena Kelenteng itu ada istiadat orang leluhur kita. Oke. Jadi kita harus ya pertahankan. Kalau enggak sekarang makin lama makin mundur. Oke. Jadi kalau Kelenteng ini bukan agama Buddha ya Pak? Sebetulnya itu dia ajaran Konghucu. Oke. Cuma Kelenteng ini kan jadinya ada istiadat aja. Kalau sebenarnya kan Kelenteng sekarang ini Tridharma. Tridharma ya Pak? Tridharma itu 3 agama. Taoisme, Tao dari Taishan Lao Chin, Ya. dan Confucius Konghucu kan. Kemudian baru Siddhartha Gautama. Oke. Berarti Kelenteng Sehinkyong kita ini Tridharma ya Pak? Tridharma, 3 ajaran. 3 ajaran. Cuma nggak ada dibikin ajaran sana. Cuma orang sembahyang aja. Oke. Beda Ini sama kami di Gema Suci, itu diajarkan ceramahnya adalah moral etika. ada kayak ada materi di Vihara Gema Suci ya Pak? Moral etika bagaimana yang benar. Bagaimana sembahyang yang benar? Bukan tindak tanduk kita atau pekerjaan kita apa yang benar atau enggak. Tentang salah. jangan salah, betul-betul mengajarkan hidup ini harus begini gitu. Mengarahkan seperti itu Pak ya. Berarti ada materi yang disampaikan ya di Vihara Gema Suci. Jadi ya. orang dulu berpikir tahu itu adalah seperti orang bisa kerasukan atau loktang orang bilang atau saikong. Ya. Sebenarnya nggak ada. Kalau kami punya itu adalah jalan kebenaran. Tapi orang selama ini identik. Ya. Identik. Tahu ini bisa apa? Bisa saikong, bisa kemasukan itu. Padahal itu ajaran gitu ya. Tapi memang kenapa orang kaitkan antara tahu dengan yang seperti Pak Kocinsi sampaikan yang kayak kerasukan tuh kenapa tuh Pak? Memang dalam ajaran dulu mungkin ada gitu. Cuma yang itu kan bagi orang lama dulu. Tapi kalau orang baru sekarang udah cari yang benar aja. Betul, sesuai jalan kebenarannya gitu. Karena untuk hidup kita kan. Ya, betul. Jadi makanya kalau di Kelenteng ini sebenarnya tidak ada membahas agama di sana ya. Dan jadi itu makanya saya akan berniat juga mestinya panggillah biksu atau biku ya. Dari luar kasih ceramah orang datang sembahyang Cik Cangko. Itu di Kelenteng tahu betul. Maksud sembahyangnya apa? Ya, itu betul sih. Kami pikir selama ini mungkin sembahyang tapi tidak tahu makna gitu Pak. Jadi sembahyang tuh ya sekedar lihat orang sembahyang caranya begitu, itu yang diteruskan gitu. Padahal kan maknanya itu kan ada seperti itu. Benar.
Berarti luar biasa ya. Berarti kelenteng Sin Kiong kita ini apa namanya, sangat inilah multi ini ya Pak ya, multi sampai Tridharma kan, Konghucu, Buddhis sama Konghucu, Buddhis sama Tao. Oke, Tridharma ya Pak. Oke, tadi Pak Kocin Si ada menyampaikan juga sembahyang Cik Capgo gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, biar pemirsa Kampung Pondok Podcast juga tahu sembahyang Cik itu apa, sembahyang Capgo itu apa gitu Pak. Cik itu sebenarnya kan itu bulan pertama awal tetap masih ya, siklus penanggalan Imlek. Oke. Jadi tetap orang sembahyang tuh pakai sejadah. Tanggal berapa tuh Pak? Tergantung lihat itu bulan Imleknya kan ada Cik Capgo ya. Bulan kan sekarang ini kan bulan 7. Bulan 7. Nah, sekarang bulan 7 tanggal 7 sekarang nih. Oh pas nih. Ya, 7 bulan 7. Kalau kalender kita, kalender apa? 4 Agustus sekarang kan? Ya. Kalau tanggal Chinese bulan 7, bulan tanggal 7. Oh, pas kita kedatangan narasumber kita, angkanya angka cantik nih. Tanggal 7 bulan 7 bulan Tionghoa. Luar biasa. Oke, berarti Ceit ini tanggal 1 Tionghoa ya, kita sembahyang. Nah, itu sembahyangnya hanya sembahyang biasa atau biasanya ada persembahan atau seperti apa? Kalau di kelenteng ada kita persembahkan. Pengurus ada siapkan buahan sesajian. Oke. Nah, itu wajib satu bulan 2 kali itu. 1 bulan 2 kali. Pokoknya Cik Capgo misi. Oh, Capgo ini tanggal berapa tuh Pak? 15 hari sesudah tanggal 1. Berarti tanggal 15 ya Pak? 15 bulan Tionghoa. Ya. Sekarang tanggal 7 tambah 8 lagi, 15 kan. Nanti sembahyang lagi. Oke. Jadi ini kadang mungkin kaum saya pun dan kaum milenial di rumah pun mungkin banyak yang belum tahu Pak. Makanya kita pengen tahu ini supaya kadang kita dengar Cik Capgo itu apa, cara sembahyang seperti apa, biar kami lebih bisa mengetahui dan pas menjalankannya betul-betul tahu maknanya gitu Pak. Ya, sekali-sekali datang ke kelenteng, lihat, boleh tanya sama pekerja sana, bagian sekretariat, nanti diterangkan. Kalau kami ada, bisa kami terangkan. Betul. Ini semuanya apa? Nah, kadang kami juga ada dengar pada saat Cik Capgo kadang kata orang vegetarian lah gitu. Itu kenapa asal mulanya kenapa orang cenderung Cik Capgo itu vegetarian gitu Pak? Memang sebenarnya seluruh daerah lain luar negeri terutama, apalagi di Taiwan ya, itu Cik Capgo itu tetap harus vegetarian. Oh, oke. Sebaiknya ya. Ya kalau nggak bisa makan 1 hari penuh ya setengah hari. Yang penting niat vegetarian ya Pak. Karena terutama untuk di kesehatan. Yang kedua kita tidak ikut ada pembunuhan. Oh, makna kan betul. Artinya pada Cik Capgo itu betul-betul kita menghindari kan ada pembunuhan gitu kan. Karena kalau kita makan ikan, ada ikan yang dibunuh. Makan dendeng balado, ada sapi yang dibunuh, ya kan? Makan ayam gulai, ayamnya yang dibunuh. Sehingga kita menghindari itu pembunuhan di tanggal itu ya. Makanya di kelenteng itu sebenarnya kalau luar negeri sebagian besar tidak ada sajian yang barang berdarah di dalam altar. Oh, pada saat persembahan ya. Tapi kan kalau di kelenteng kan tidak ada barang berdarah kan Pak? Masih ada yang maksudnya orang lama masih mau mempersembahkan. Ya, kalau yang di luar negeri sekarang sudah mulai tidak boleh lagi. Betul-betul yang tidak berdarah ya Pak. Oke, tapi untuk kelenteng Sin Kiong pun masih membuka inilah ya, maksudnya ada yang orang mempersembahkan misalnya makanan yang mungkin yang berdarah mungkin masih dibolehkan atau seperti apa Pak? Memang kita anjurkan, tapi kadang-kadang orang kan marah sama kita. Oke. Ya toleransi aja lah udah. Berarti di sini ada toleransi lah Pak. Orang berniat mempersembahkan, ya kelenteng juga tidak mau terlalu membatasi. Kecuali ini sembahyang Tuhan. Sembahyang Tuhan. Dulu kan ada kambing sama babi bulan. Ya. Dulu banyak itu. Betul. Sekarang belakang tidak ada lagi. Kami larang, tidak boleh lagi. Oh. Karena itu sembahyang Tuhan tidak boleh ada. Tuhan Barang kan yang punya hati welas kasih kan kan mana boleh ada. Mana boleh barang berdarah. Oke. Jadi kelenteng sekarang sudah kita tidak boleh lagi kalau pas sembahyang Tuhan tidak boleh pakai. Tidak boleh pakai barang berdarah. Karena memang ajarannya welas kasih ya Pak. Oke. Nah,
Mungkin lanjut tadi yang seperti tadi ya, kami ada ingin mengetahui ya Pak ya. Mungkin seperti yang disampaikan di awal, bulan 7 Tionghoa ini saya banyak dengar. Bulan 7 ini kalau dari orang tua Pak bilang bulan setan, bulan hantu. Ada juga pernah saya dengar itu bulan ingat leluhur gitu. Nah mungkin kami ingin mengetahui mungkin versi Pak Kocinsi. Ya mungkin khususnya saya tahu sih kadang di beberapa kota atau negara kan agak beda versi ya Pak ya. Ya mungkin kita mau lihat khususnya mungkin versi Padangnya lah. Versi Padang yang mungkin dari pandangan Pak Kocinsi, sebenarnya bulan 7 ini apakah memang bulan hantu ingat leluhur atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak mengenai kenapa kisah bulan 7 ini seperti apa gitu Pak. Jadi